Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ningfira Gita Ningtyas dengan nomor induk mahasiswa 185101566 dari kelas B Statistik 2, jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Di sini, saya akan sedikit menjelaskan mengenai analisis statistik non-parametrik. Pada pembahasan kali ini, saya akan mengangkat 4 topik pembahasan, yaitu yang pertama adalah pengertian statistika non-parametrik, yang kedua adalah kelebihan dan kekurangan statistika non-parametrik, yang ketiga bentuk pengujian analisis statistika non-parametrik, dan yang keempat adalah perhitungan menggunakan SPSS. Subbab pertama adalah pengertian statistika non-parametrik. Statistika non-parametrik adalah statistik yang tidak memerlukan pembuatan asumsi tentang bentuk distribusi atau bebas distribusi, sehingga tidak memerlukan asumsi terhadap populasi yang akan diuji. Perbedaan antara statistika parametrik dan statistika non-parametrik. Pada statistika parametrik, cara observasinya adalah independen, sedangkan statistika non-parametrik cara observasinya tidak independen. Pada statistika parametrik, distribusinya adalah normal, sedangkan statistika non-parametrik, distribusinya tidak normal. Pada statistika parametrik, tipe datanya adalah kuantitatif, sedangkan statistika non-parametrik, tipe datanya adalah kualitatif. Pada statistika parametrik, skala pengukurannya adalah interval dan rasio, sedangkan pada statistika non-parametrik, skala pengukurannya adalah nominal dan ordinal. Pada statistika parametrik, ukuran kemencengannya tidak menceng atau menceng tipis, sedangkan pada statistika non-parametrik, ukuran kemencengannya adalah sangat menceng. Pada statistika parametrik, landasan pengukuran datanya adalah nilai atau magnitude. Sedangkan pada statistika non-parametrik, landasan pengukurannya ada 3, yaitu jarak atau range, tanda atau sin, urutan atau rank. Pada statistika parametrik, populasinya mempunyai variansi yang sama, sedangkan statistika non-parametrik, populasinya tidak mempunyai variansi yang sama. Pada statistika parametrik, jumlah sampelnya adalah besar, yaitu N lebih dari sama dengan 30 atau N lebih dari sama dengan 80. Sedangkan statistika non-parametrik, jumlah sampelnya kecil, yaitu N kurang dari 30 atau N kurang dari 80. Sebab yang kedua adalah kelebihan dan kekurangan statistika non-parametrik. Kelebihan statistika non-parametrik. Yang pertama adalah kecil kemungkinannya untuk dipergunakan secara salah atau tidak benar, karena prosedur non-parametrik memerlukan sedikit asumsi. Yang kedua, pada beberapa prosedur, perhitungan dapat dikerjakan dengan cepat dan mudah, terutama bila terpaksa dilakukan secara manual. Dengan demikian, dapat menghemat waktu. Yang ketiga, prosedur non-parametrik lebih mudah dipahami oleh peneliti yang latar belakangnya bukan statistika dan matematika, ataupun oleh peneliti yang dasar pengetahuan matematika atau statistikanya kurang. Dan yang keempat, prosedur non-parametrik dapat diterapkan bila data telah diukur dengan skala pengukuran yang lemah, seperti bila data yang tersedia berskala nominal atau ordinal. Kekurangan statistika non-parametrik. Yang pertama adalah kadang-kadang kasus yang tersedia dapat ditangani dengan prosedur parametrik, tetapi ditangani dengan prosedur non-parametrik karena lebih cepat dan sederhana, sehingga terjadi pemborosan informasi. Yang kedua, prosedur non-parametrik membutuhkan banyak perhitungan-perhitungan yang menyita waktu dan sangat menjemukan.
Sebab yang ketiga adalah bentuk pengujian analisis statistik non-parametrik. Berbagai macam alat analisis statistika parametrik dan statistika non-parametrik yang digunakan untuk menguji beda rata-rata, antara lain sebagai berikut. Karena di sini pembahasan tentang statistika non-parametrik, jadi saya akan menjelaskan tentang statistika non-parametrik saja. Pada statistika non-parametrik dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah data nominal dan yang kedua adalah data ordinal. Pada data ordinal dengan jumlah variabel atau sampel 1 terdapat dua analisis, yaitu chi-square test dan binominal test. Pada data ordinal dengan jumlah variabel atau sampel 1 hanya ada satu analisis, yaitu run test. Pada data nominal dengan jumlah variabel atau sampel 2 independen atau bebas, hanya ada satu analisis, yaitu Fisher exact test. Pada data ordinal dengan jumlah variabel atau sampel 2 independen atau bebas, ada 4 analisis, yaitu yang pertama median test, yang kedua Mann-Whitney test, yang ketiga Kolmogorov-Smirnov test, dan yang keempat Wolfowitz test. Pada data nominal dengan jumlah variabel atau sampel 2 berkaitan atau berpasangan, hanya ada satu analisis, yaitu McNemar test. Pada data ordinal dengan jumlah variabel atau sampel 2 berkaitan atau berpasangan, ada dua analisis, yaitu Shin test dan Wilcoxon-Shin-Res test. Pada data nominal dengan jumlah variabel atau sampel lebih dari 2 independen atau bebas, hanya ada satu analisis, yaitu chi-square test. Dan pada data ordinal dengan jumlah variabel atau sampel lebih dari 2 independen atau bebas, terdapat dua analisis. Yang pertama, median extension test, dan yang kedua, Kruskal-Wallis test. Pada data nominal dengan jumlah variabel atau sampel lebih dari 2 berkaitan atau berpasangan, terdapat satu analisis, yaitu Cochrane-Q test. Sedangkan pada data ordinal dengan jumlah variabel atau sampel lebih dari 2 berkaitan atau berpasangan, terdapat satu analisis, yaitu Friedman test. Yang saya garis bawahi adalah bentuk analisis statistika non-parametrik yang seringkali digunakan. Sebab keempat adalah perhitungan menggunakan SPSS. Di sini, saya menggunakan uji chi kuadrat atau chi-square test. Suatu lembaga survei mengadakan penelitian tentang minat siswa masuk universitas negeri di Jawa Tengah yang menjadi tujuan melanjutkan jenjang pendidikan. Ada 4 alternatif pilihan universitas yang akan diuji popularitasnya dalam dunia pendidikan, yaitu yang pertama, Institut Agama Islam Negeri atau IAIN Wali Songo, yang kedua, Universitas Diponegoro atau Undip, yang ketiga, Universitas Negeri Semarang atau UNES, dan yang keempat adalah Universitas Surakarta atau UNS. Dari 20 sampel yang diambil akan menjadi dasar hipotesis frekuensi minat siswa terhadap universitas negeri di Jawa Tengah. Data 4 nama universitas di Jawa Tengah dalam bentuk string perlu diubah menjadi numerik seperti di bawah ini. Angka 1 melambangkan IAIN, angka 2 melambangkan Undip, angka 3 melambangkan UNES, dan angka 4 melambangkan UNS. Berikut ini data yang berhasil diperoleh Lembaga Survei Pendidikan Indonesia. Langkah-langkah uji chi-square pada aplikasi SPSS adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita harus memasukkan data ke data editor dengan mendefinisikan variabel pada variable view seperti berikut.
Pada kolom name diisi dengan universitas. Pada kolom desimal diganti dengan angka 0. Dan pada kolom label diisi dengan universitas tujuan pendidikan. Pada kolom measure diganti dengan nominal. Untuk value labels pada kolom value diisi dengan numerik seperti pada gambar. Dan untuk kolom label diisi dengan nama universitas, kemudian klik Add. Lakukan hal yang sama sampai jumlah yang sudah ditentukan, kemudian tekan OK. Kemudian, masukkan semua data universitas pilihan pendidikan yang menjadi tujuan pendidikan berdasarkan kriteria value di atas ke kolom variabel universitas seperti gambar di samping. Setelah itu, klik menu Analyze, klik Non-Parametric Test, kemudian klik Chi-square Test, seperti pada gambar di samping. Langkah selanjutnya akan muncul kotak dialog Chi-square Test pada gambar di samping. Lalu, masukkan variabel universitas tujuan pendidikan ke kotak tes variabel list. Pilihan lainnya sesuai default yang sudah tertera pada SPSS. Langkah selanjutnya, klik OK. Berikut ini data yang berhasil diperoleh Lembaga Survei Pendidikan Indonesia. Prosedur pengujian hipotesis. Dalam kasus ini, hipotesis yang diuji adalah minat siswa terhadap 4 universitas tujuan. Hipotesis H0 adalah minat siswa terhadap 4 universitas tujuan sama, sedangkan HA adalah minat siswa terhadap 4 universitas tujuan tidak sama. Statistik uji. Di sini saya menggunakan uji Chi-square dengan alfa 0,05. Daerah kritis H0 ditolak jika sin kurang dari alfa. Dari hasil pengolahan dengan SPSS diperoleh sin sebesar 0,572. Karena sin lebih besar dari alfa, yaitu 0,572 lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima. Kesimpulannya adalah, karena H0 diterima, maka minat para siswa terhadap 4 lokasi universitas tujuan yaitu sama. Berikut adalah daftar pustaka yang saya kutip untuk menjadi bahan materi pada pembahasan kali ini. Terima kasih telah mendengarkan penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Di sini, saya sangat mengharapkan komentar yang positif dan membangun dari Anda semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.